hasil pemeriksaan labornya gula darah puasanya 234 dan gula darah 2 jamnya itu 370 Pak Eko. Pertama kali saya undang dulu Pak Rimon. Silakan Mas Freddy. Halo, selamat pagi Pak Rimon. Apa kabar? Suaranya sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Eko, Bu Arum, Pak Untung, teman-teman para peserta program penyembuhan diabetes. Mudah-mudahan semua bersemangat pagi hari ini. Iya, saya mendapat informasi dari admin pada saat pertemuan kecil admin bahwa hari ini Pak Rimon akan bertestimoni, menceritakan pengalaman dan juga beberapa fakta mengenai pola makan yang akhirnya ini membaik, di mana sebelumnya tidak bisa menerima karbohidrat, sekarang Bapak sudah mulai mengerti dan bahkan sudah menikmati bahwa tubuh kita sudah kembali berfungsi normal, di mana insulin sudah mulai kembali aktif dan bisa melakukan hal-hal yang selama sakit nggak bisa dilakukan. Baik, ini pasti menarik buat teman-teman, Bapak Ibu semua, tentang pengalaman Bapak. Pasti mereka semua ingin mendengar. Tapi sebelum kita mulai, mungkin Pak Rimon bisa sampaikan dari mana, kemudian aslinya mana, ya. Informasi awal dan kemudian bagaimana menemukan Mobi dan apa pandangan terhadap Mobi, karena biasanya pertama kali pada saat seseorang ikut Mobi itu agak merencanakan dahi ya, ini apa sih? Ini beneran nggak nih? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Rimon Domiandra, usia 52 tahun. Sekarang tinggal di Kota Pekanbaru, kerjaan sehari-hari sebagai pegawai negeri di Kementerian Keuangan. Saya ikut Mobi, alhamdulillah masih agak baru, angkatan 202, mulai awal November 2022 kemarin ya. Nah, Mobi saya dapatkan informasi dari, kebetulan adik saya juga menderita diabetes dan bahkan sudah berpengaruh ke mata. Nah, dari dia dapat informasi ada program seperti ini. Nah, kebetulan memang kami keluarga pabrik gula juga Pak Eko. Jadi banyak yang menderita diabetes. Nah, sebenarnya saya mulai teridentifikasi sakit gula itu tahun 2020. Itu sebenarnya tidak disengaja, karena terus terang memang selama ini saya tidak merasa ada gejala sakit gula. Jarang sering buang air malam nggak pernah, tidurnya nyenyak, merasa kebas juga enggak, atau tanda-tanda lain itu enggak merasakan. Pernah sih dulu sekitar tahun 2019 pernah ke tempat adik, kemudian cek gula pakai alat cek gula. Waktu itu nggak terbaca angkanya, saya pikir alatnya rusak barangkali, masa saya sakit gula kan gitu. Saya abaikan saja. Nah, kebetulan tahun 2020 istri cek darah di labor di puskesmas, saya ikut periksa juga, cek gula. Ternyata gula darah puasa saya 234. Nah, pasanya? Iya, gula. Saya kaget juga, nggak nyangka juga, karena sama sekali tidak ada terasa. Kalau mungkin ada yang dianggap semacam tanda-tanda gula adalah berat badannya jarang naik, habis puasa biasanya puasa kan turun, tapi habis itu biasanya naik lagi ya. Tapi ini kok nggak, naiknya nggak seperti awal lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah dari puskesmas itu masih kurang puas, kami cek lagi ke labor. Hasil pemeriksaan labornya gula darah puasanya 234 dan gula darah 2 jamnya itu 370 Pak Eko. Tinggi Pak. Nah, dan sekali lagi saya nggak merasakan apa-apa, merasa baik-baik saja gitu ya. Nah, dari hasil labor itu saya berkonsultasi ke dokter penyakit dalam. Setelah dicek, dokter menyatakan berarti Bapak sakit gula nih, harus mulai minum obat secara
rutin ya. Maka saya diberi Glucopage XR sama glukoril ya. Itu diminum sekali setiap hari. Itulah yang menjadi konsumsi berikut rutin saya setelah 2020 itu. Nah, karena diketahui menderita diabetes dan disarankan salah satu upayanya dengan berolahraga, memang saya biasakan sejak itu seminggu itu minimal 5 kali gitu ya, jalan pagi ya, setengah jam setidak-tidaknya. Nah, di samping itu saya mengupayakan juga upaya-upaya lain untuk penyembuhan, minum herba, sudah sekitar ada 10 bulan, herba yang katanya bisa memperbaiki pankreas untuk menderita diabetes. Ternyata nggak nampak perubahan yang signifikan. Ya. Kemudian juga mengkonsumsi propolis yang dikatakan bisa menurunkan gula darah, mengontrol gula darah juga. Memang relatif ada agak menurun, tapi tetap saja gula darahnya tinggi ya. Jadi memang karena sudah terbiasa melihat gula darah 200-300, kalau gula darahnya 150 kita anggap biasa aja, malah dianggap sudah bagus itu ya. Nah, kemudian itu Pak Rimon sendiri yang mengatakan bahwa oh ya 230 bagus lah. Atau dokter yang mengatakan? Saya sendiri, karena saya menghibur diri sendiri. Kita ngecek rutin kan setelah mulai tahu dia gula, kita beli alat cek manual ya. Melihat 150 udah bagus gitu ya. Padahal sebenarnya bagi yang tidak sakit gula 150 itu sudah dianggap tinggi sebenarnya ya. Nah, setelah itu mulai kenal Mobi, mulai Oktober saya daftar ke Pak Freddy dan diterima. Dengan gula darah saya ketika mendaftar itu GDP-nya gula darah puasanya 191, gula darah 2 jamnya 279 dan gula darah 4 jamnya 220 Peko. Tinggi sebenarnya. Tapi bagi saya waktu itu biasa-biasa saja. Nah, mulai awal November menjalani program MOBI, PMB dan IF. Alhamdulillah untuk gula darahnya hari ke-3, ke-4 udah mulai di bawah 100 Peko. Sebentar, saya ingin tanya sedikit Pak. Ya. Pada saat Bapak mendapatkan link dari, kan link udah kemana-mana, ya. Bahkan udah berputar-putar Pak ke seluruh dunia Pak. Nah, pendapat Bapak dengan kata-kata yang menyebutkan tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat itu Pak. Apakah dan apakah percaya dengan kami Pak? Pertama kali. Iya, saya dapat informasi dari adik, memang ada teman keluarga juga yang sudah ikut program MOBI dan berhasil. Itu sudah memotivasi juga ya. Tapi memang ketika awal bergabung, terus terang niat saya pengen tahu aja seperti apa sih nanti isinya. Bahkan saya ketika diberi penjelasan, sebulan pertama ini kita masih memberikan wawasan saja. Saya baru nanti saya ikut mulai pola makan barunya nanti setelah sebulan aja. Sebulan pertama dengar-dengar ini dulu aja informasi ya. Ternyata dari ke-3 ke-4 sudah disarankan puasa ya. Saya agak terpaksa juga ikut puasa. Tapi setelah mendapatkan pemahaman dari pesan suara yang dikirim setiap hari dari Pak Eko, dia mulai ada pemahaman, kesadaran tentang kondisi tubuh, tentang gula darah, dan tentang pola makan ya. Artinya saya ikuti dengan baik ya. Terutama sebulan pertama itu betul-betul diusahakan mengketat ya untuk PMB dan IF-nya. Ya. Kemudian silakan dilanjut Pak. Bagaimana pengalaman? Ya. Nah, jadi setelah 45 hari, karena saya mendengar juga pesan suara dari Pak Eko, sel itu umurnya ada yang 45 hari ya. Pankreas juga kalau nggak salah ya. Ya, betul. Saya penasaran pengen ngetes Pak Eko, karena memang gula darahnya dalam 45 hari itu sudah di bawah 100, pH-nya bisa rata-rata 7. Maka saya coba UVT mandiri Pak Eko pada tanggal 18 Desember 2022. Waktu itu pagi-pagi makan lontong, ada susu juga. Ada yang PowerPoint-nya Bapak? Oh ya, sebenarnya ada PowerPoint-nya. Boleh saya yang share atau? Silakan Bapak yang share. Ya, jadi ini tes gula darah pertama 2020 itu 238, kemudian hasil labor 237 dan gula 2 jamnya 370 ya, tinggi sebenarnya. Kemudian saya ke dokter, tadi udah minum beberapa alternatif untuk
mengupayakan gulanya bisa turun, tapi memang tidak signifikan. Kemudian ini tes darah untuk syarat ikut program MOBI ya, karena harus sakit gula dulu baru bisa Ya, ikut. ya. Nah, Jadi ternyata memenuhi. banyak orang yang marah dengan kita karena ini lihat kalian bagaimana sih, kan katanya mau menolong orang banyak. Kenapa kami kayak Yasok? Ya karena tidak sakit diabetes. Loh, bukannya ini pencerahan. Ini menjadi gurauan yang lucu di antara kami. Silakan Pak lanjut. Nah, jadi setelah menjalani, saya ikut mulai melaksanakan VT mandiri ya. Hasilnya gula darah puasanya 97, 2 jamnya 166, masih kelebihan 6 poin Pak Eko dari syarat yang ditentukan MOBI ya, 160. Tapi GDP 4-nya ke 90, turun dia dari 97 ke 90, bagus sebenarnya. Tapi memang belum lengkap menunya. Hanya makan lontong, makan keripik sama susu. Nah, dari sini, dari mentor, saya laporkan mentor, saya digabungkan di grup UVT. Maka saya lakukan UVT pertama setelah bergabung di grup UVT tanggal 25 Desember. Nah, ini karena semangat Pak Eko ingin menguji, saya makannya nasinya agak banyak ini. GDP-nya 98, GD2-nya 153, tapi GD4-nya nggak mau dia di bawah 100. Hanya sampai 121. Mungkin kebanyakan menunya terlalu semangat ya. Tapi alhamdulillah GD 6 jamnya, 6 jam kemudian dia ke 75. Saya tambahkan catatan di bawahnya. Nah, kemudian UVT kedua tanggal 1 Januari, seminggu kemudian ini agak bagus. 82 GDP-nya, enggak 163 ya, mesti kelebihan 3 poin. Jadi kata Bu Arum belum lulus juga. Tapi GD4-nya udah 87. Maka saya lakukan lagi GD ketiga, ini 7 Januari, 90 GDP-nya, GD2-nya 146, dan GD4-nya 87. Ini bagus, berarti berhasil ini satu. Kemudian yang keempat, tanggal 14 Januari, GDP-nya 99, GD2 137, dan GD4-nya ke 98, berarti memenuhi syarat. Nah, UVT 5, tanggal 27 Januari, 87 GDP-nya, GD2-nya 152, dan GD 4 jamnya ke 78, lumayan turun di GD4-nya ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kemarin dilakukan GDP-nya 95, itu 95 bukan 35. Kemudian GDP 2, kedua PP-nya 153, dan GD4-nya 86. Nah, berarti sudah 4 kali saya melakukan UVT, ternyata hasilnya bagus ya. Nah, kemudian memang terkait dengan kegiatan program ini, berat badan saya sebelumnya 73, udah berkurang 78 kilo selama 3 bulan ini jadi 66. Kesulitan PMB memang karena saya tiap hari ke kantor, di kantor susah mendapatkan menu PMB ya, maka saya tiap siang harus pulang. Kebetulan nggak terlampau jauh, jadi memang pulang untuk makan telur di rumah. Kemudian dia harus menjaga diri karena kebetulan banyak tetangga yang pesta, jadi harus menahan diri, tidak tergoda untuk makan. Dan memang awalnya kesulitan mengkonsumsi telur secara banyak ya. Artinya sedapat kiatnya, saya tuh konsumsi telur setengah matang, karena itu bisa dimakan banyak. Jadi kalau lagi IF, 16 jam, siang 7, malam 7 tambah 2 telur dadar, rata-rata di atas 15 bisa didapat setiap hari. Tapi kalau lagi nggak IF, bisa 20 ya. Kemudahannya, alhamdulillah keluarga mendukung untuk PMB, untuk penyediaan menu. Jadi memang kami 2 hari sekali harus ke kedai beli telur 2 papan gitu, untuk konsumsi. Dan istri saya kebetulan sekarang udah ikut juga Pak Eko. Nah, mulai Januari. Dan memang kemudahan yang lain, dia makan lebih praktis karena kita hanya makan telur, tidak perlu memikirkan mau makan apa lagi, menu apa. Itu sih salah satu yang meringankan ya. Barangkali itu Pak Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rimon. Bagaimana dengan saya ingin tahu mengenai bahwa ini kita berikan tanpa obat, tanpa ramuan, dan tanpa alat. Apa pendapat Bapak bahwa selama ini kan berusaha mencari-cari dengan obat, dengan herbal, yang mungkin bisa
dipikir bisa membantu tubuh kita. Tapi faktanya kebalikannya. Ini tanpa obat sama sekali. Apa tanggapannya? Ya, alhamdulillah jelas bersyukur Pak Eko, biayanya lebih murah. Biasanya beli obat itu yang herba itu 260, paling sebulan 2 minggu habis, beli lagi, jadi harus bentuk berapa bungkus setiap ini, termasuk juga yang propolis ya. Dengan Mobi hanya dengan telur, paling sekali ditambah ayam, daging dan sebagainya, jadi lebih murah memang. Yang mahal mungkin beli alatnya aja, alat tes gula darahnya karena cepat habis ya. Setiap saat harus dites, tapi nggak apa-apa, saya rasa cukup inilah ya, cukup seimbang lah dengan hasil yang didapatkan ya. Jadi sekarang kemarin saya tes gula darah pagi 112, saya sudah merasa ketinggian Pak Eko. Padahal dulu 200 kita anggap biasa dulu. Jadi memang alhamdulillah program Mobi merubah cara pandang saya juga, pola pikir juga, sehingga mungkin ya walaupun sekarang dinyatakan dulu, saya merasa ke depan saya tidak mungkin kembali lagi ke kehidupan sebelumnya. Nah, untuk menjaga pankreasnya tetap berfungsi. Begitu Pak Eko. Boleh disampaikan Pak, karena ini didengarkan oleh orang banyak dan kemudian akan sama unggah nanti ke YouTube. Apa yang paling sulit dari Mobi ini? Menurut Bapak ya, secara subjektif apa yang paling sulit? Dan biasanya orang masuk ke Mobi itu mereka bertanya, ini kayaknya sulit banget nih. Tapi apa sih sebenarnya kan sulit menurut orang kan levelnya beda-beda. Nah, mungkin bisa disampaikan sesuatu yang menginspirasi atau apa ya, membuat mereka tergugah. Enggak, sebenarnya sembuh dari diabetes enggak sulit. Iya, terima kasih Pak Eko. Ya, yang sebenarnya paling sulit itu pola pikir kita ya. Apalagi harus meninggalkan kebiasaan makan kita. Saya biasanya setiap sore misalkan minum kopi, kemudian malam sering ngemil, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan malam pasti harus ada snacknya. Membayangkan mau menjalankan program ini tidak boleh makan nasi, hanya makan telur, membayangkannya berat Pak Eko. Tapi setelah mendapatkan penjelasan tentang dampaknya ke kesehatan kita ke depan, bagaimana kita bisa hidup lebih sehat ke depan, menghindari kemungkinan penyakit-penyakit degeneratif dari gula ini, apalagi melihat beberapa teman sebaya yang telah mendahului karena dari gula sebenarnya, walaupun meninggalnya karena gagal ginjal, jantung, dan sebagainya. Maka dengan motivasi seperti itu sebenarnya tidak berat. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang kesulitan makan telur ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana betapa besarnya gizi di telur dan murah, harusnya bisa memotivasi kita untuk lebih bersemangat ya. Kata Pak Warsono kemarin, anggap saja minum obat yang pahit kita mau, apalagi cuma makan telur yang masih bisa dinikmati dengan berbagai bentuk sajian gitu Pak. Jadi sebenarnya itu menurut bagaimana kiatnya untuk menganggap bahwa makan ini udah. Jadi maksudnya bagaimana merubah cara berpikirnya dari sesuatu yang berat, karena kita terbiasa dengan makanan enak Pak ya. Apalagi di Departemen Keuangan kan, Kementerian Keuangan. Kalau andai kata ada rapat, snacknya enak-enak ya. Betul. Nah kemudian berubah, aduh ini ada undangan, ada pilihan ya, saya tinggalin semuanya. Bagaimana merubah mindset? Ya, saya di kantor, di grup kantor saya bikin pengumuman Pak Eko, bahwa saya sedang menjalani program ini, jadi mohon kalau ada ajakan makan saya tidak mengindahkan, jangan tersinggung gitu. Tanggapan mereka gimana Pak? Ya, alhamdulillah semua mendukung dan bahkan penasaran juga. Saya berencana juga setelah banyak yang bertanya karena semua malu-malu kadang mengaku sudah menderita gula dan sebagainya. Maka saya berniat setelah selesai UVT 4 ini, saya minta waktu kepala kantor untuk menjelaskan ke seluruh pegawai tentang program ini. Mudah-mudahan ada yang lain yang bisa terbantu. Karena saya melihat sebenarnya kalau sudah dijalani, ini kan sejak awal November sampai sekarang udah 3 bulan. Nggak terlalu lama juga sebenarnya kalau dijalani. Kalau dipikir-pikir lama ya. Itu sih Pak Eko. Ya, saya memohon bantuan Pak Rimon. Nanti kalau andai kata, jadi begini Pak. Kalau andai kata ada teman-teman nanti yang mengikuti cara ini,
diikutkan saja dalam program, Pak. Dianjurkan untuk masuk dalam program untuk memastikan bahwa mereka mendapat pendampingan yang benar. Karena saya lihat di luar sana ada yang kadang-kadang mencuri start, nggak ada masalah. Kita ikut jalan saja. Tetapi kadang-kadang begitu sampai tengah jalan mereka bingung, ini mau kemana lagi nih? Saya harus bagaimana? Lalu standar-standarnya apa? Batasan-batasan yang boleh dan tidak apa lagi? Kemudian mereka jatuh lagi ke dalam diabetes lagi. Nah, itu membingungkan mereka. Nah, saya sarankan, ini juga berlaku untuk Bapak Ibu. Apabila ternyata Bapak Ibu sudah sembuh, jangan khawatir untuk mengarahkan teman-teman atau siapapun yang Anda referensikan untuk mengikuti pelatihan ini. Toh kita tidak pernah meminta sesuatu yang besar sekali. Paling bantu kami dengan donasi. Dengan donasi ini kita akan bisa banyak berbuat untuk rakyat Indonesia. Ada 20 juta orang, Pak. Saat ini kita baru 20-an ribu orang. Itu kerja 2 tahun. Nah, harapannya banyak orang yang tolong, dan Bapak Ibu juga merupakan bagian dari kami. Menjadi bagian bagi gerakan membantu rakyat Indonesia untuk sembuh dari diabetes. Terima kasih banyak loh Pak Rimon untuk hal ini. Iya, betul. Kalau andai kata di kantor banyak juga teman yang mengaku sakit dan Bapak diminta, Bapak menjadi garda terdepan kami untuk membantu. Ya minimal memberikan testimoni lah karena sudah mengalami ya. Mungkin kita menceritakannya lebih apa adanya gitu ya. Mudah-mudahan memotivasi. Ada beberapa orang teman juga ketika saya posting di Facebook, dan Japri, ini dia ada bicara juga gimana caranya, saya kasih nomor-nomor kontak person yang disediakan Mobi ya. Ya, baik, ini kisah yang berkesan sekali. Apa yang Bapak ingin sampaikan mungkin dengan teman-teman? Ya, kepada teman-teman yang lain, kebetulan saya ketua DOL 202 juga. Ya. Memang di grup itu beragam, ada teman-teman yang sudah mencapai rata-rata di bawah 100 gula darahnya, ada yang masih berjuang, tapi insya kami di grup saling mengingatkan, saling menguatkan. Jadi apa yang capaian saya ini saya sampaikan di grup, teman-teman mengucapkan selamat dan juga sama-sama ingin berakhir di ujung yang sama ya. Nah, kepada teman-teman yang masih berusaha untuk menurunkan gula darahnya, karena memang seperti Pak Eko sampaikan masing-masing orang berbeda-beda yang nggak bisa disamakan ya. Dan mudah-mudahan tetap bersemangat, tetap menjaga pasokan proteinnya, karena masih ada yang saya cuma sanggup 3 atau 5 telur saja. Saya sampaikan sayang nanti nggak cukup kebutuhan proteinnya. Nah, insya Allah kalau diikuti dengan baik, mudah-mudahan upaya tidak mengkhianati hasilnya Pak Eko. Itu barangkali Pak Eko. Baik, Pak Rimon, terima kasih banyak untuk penjelasan UVT-nya. Dan ini pasti akan memotivasi karena ternyata bisa lebih cepat. Biasanya orang perlu waktu 4 bulan, Pak Rimon 3 bulan. Bahkan sakitnya diabetesnya tidak diikuti dengan gejala. Tidak ada kencing malam, tidak ada merasa haus, merasa lapar, yang biasanya memang ditunjukkan. Tidak ada neuropati dan gejala-gejala itu. Ya, saya ikut senang karena tidak banyak orang menyadari bahwa mereka sakit diabetes padahal udah sakit dan sudah terjangkit. Dan beruntung Pak Rimon menyadari lebih awal dan lebih cepat sehingga segera bertindak dengan melakukan cara seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Rimon untuk semua testimoninya. Ini akan menginspirasi kami semua. Ya, terima kasih Pak. Ya. Salam untuk keluarga Pak, selalu sehat. Ya, terima kasih.